Peradilan kasus kematian Pradaluki Namo dianiaya seniornya menarik perhatian masyarakat Kupang, NTT. Dari tokoh agama, mahasiswa hingga warga mengikuti proses sidang yang digelar secara terbuka di Pengadilan Militer Kupang. Lantas apa harapan masyarakat NTT? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda, Citos Natun, dan juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kematian Pradaluki Namo menjadi sorotan, saudara. Bukan hanya oleh keluarga ataupun kerabat terdekatnya, tapi seluruh masyarakat. Lantas apa harapan yang ditaruh oleh masyarakat dalam proses hukum yang tengah berjalan? Ikuti saya. Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, kini jadi sorotan karena sidang kematian Pradaluki Namo yang digelar di kota ini. Kematian Pradaluki Namo yang merupakan putra daerah menjadi perhatian warga Kupang. Rangkaian sidangnya juga diikuti masyarakat. Secara langsung sidang Pradaluki Namo juga menjadi perhatian warga. Dari tokoh agama, mahasiswa, hingga warga ikuti proses sidang yang digelar secara terbuka di Pengadilan Militer Kupang. Mereka punya harapan tersendiri terhadap jalannya persidangan yang masih berlangsung. Kami dari masyarakat harapannya setidaknya yang menjadi pelaku terhadap kematian almarhum Pradaluki yang telah sementara mengikuti sidang, harapannya sama dengan harapan keluarga, bahwa pelaku atau terdakwa itu harus dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan harapan keluarga sama dengan masyarakat itu sampai harus dipecat. Dan ini saya harap TNI itu serius memperhatikan. Ini presiden sangat-sangat buruk. Jadi saya secara pribadi menaruh harapan yang penuh pada hakim, karena hakim akan memutuskan ya, setelah melihat fakta persidangan. Dan saya percaya, saya melihat hakim yang memimpin sidang ini, mereka betul mempunyai integritas, mereka betul menjaga marwah, dan juga saya lihat mereka adalah seorang manusia. Ya, dalam proses saya betul melihat ekspresi mereka juga turut sedih, mereka juga turut marah. Dan saya melihat bahwa ya hakim menjadi benteng terakhir ya dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan dakwaannya ini, kami kembalikan pada proses persidangan dan harapan kami untuk bisa menggali secara baik sehingga kemudian bisa terang benderang soal masalah ini, dan juga berkaitan dengan tuntutannya itu. Harapan kami untuk bisa sesuai dengan perbuatan mereka dan sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Persidangan kasus kematian Pradaluki Namo dianiaya seniornya dimulai sejak 27 Oktober lalu dan masih berlangsung. 22 terdakwa sudah diperiksa, saksi-saksi juga sudah dihadirkan, termasuk keluarga, kerabat, dan dokter yang sempat merawat Pradaluki. Keputusan yang adil dari Majelis Hakim di Pengadilan Militer Kupang bukan hanya jadi jawaban bagi keluarga Luki, tapi ini jadi satu kepastian hukum bagi seluruh masyarakat bahwa siapapun yang melanggar peraturan atau melanggar hukum akan diganjar dengan hukuman yang setimpal. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui agenda sidang kasus kematian Pradaluki yang digelar hari ini Senin 10 November 2025, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman di sana. Putu, sidang hari ini untuk terdakwa siapa dan siapa saja saksi yang diperiksa? Ya, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Hari ini seperti jadwal yang sudah dilakukan begitu ya selama beberapa pekan, di mana ini sudah memasuki pekan ketiga, bahwa setiap hari Senin ini akan ada sidang pembuktian untuk terdakwa atas nama Ahmad Faisal. Jadi kalau kita lihat bagaimana pembagian pemberkasan, setiap hari Senin ini ada 1 terdakwa, kemudian di hari Selasa ada 17 terdakwa, dan di hari Rabu ada 4 terdakwa, sehingga total ada 22 terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Militer Kupang. Nah, hari ini rencananya ada saksi yang pada pekan lalu ini belum hadir ke muka sidang dan juga belum memberikan keterangan kepada majelis hakim, yakni 2 dokter dari RSUD Air Ramona GKO yang di mana 2 dokter ini sempat menangani Pradaluki Namo sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada bulan Agustus. Jadi kalau kita lihat di jadwal hari ini ada Dr. Kandida Bibiana Uga yang sebetulnya ini sudah memberikan keterangan, tapi untuk terdakwa yang lain, ini untuk 17 terdakwa dan juga
juga 4 terdakwa. Sementara untuk terdakwa atas nama Ahmad Faisal ini belum memberikan keterangan sehingga kembali dihadirkan ke ruang sidang, tapi karena memang jaraknya yang cukup jauh begitu dan juga yang bersangkutan atau dokter ini masih bertugas di Airamo, sehingga nanti proses persidangan dan juga mendengarkan keterangan saksi ini akan dilakukan secara daring. Kemudian yang kedua, ini ada Dr. Gede Rastu Adi Maharta. Ini merupakan dokter yang merawat begitu ya Pradaluki Namo pada saat dirawat inap dan juga pada proses ketika Pradaluki ini sudah mulai masuk ke ICU. Jadi 2 dokter ini akan kembali dihadirkan ke ruang sidang, tapi untuk terdakwa yang berbeda yaitu Ahmad Faisal. Sebelumnya untuk Ahmad Faisal sendiri ini sebetulnya sudah ada beberapa saksi yang dihadirkan seperti dari pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa anggota TNI yang dihadirkan ke muka sidang. Memang kalau berbicara soal Ahmad Faisal ini sedikit berbeda begitu ya dengan terdakwa-terdakwa lain, di mana auditor militer ini mendakwakan di awal sidang begitu terkait dengan pasal-pasal kelalaian, di mana dinyatakan dalam pasal tersebut baik itu di 131 dan juga 132 dari Undang-Undang Militer begitu ya, Kitab Undang-Undang Militer ini berkaitan dengan kelalaian di mana Ahmad Faisal yang merupakan atasan begitu dan dari Pradaluki Namo ini membiarkan adanya tindak kekerasan. Kemarin juga sebetulnya baik itu auditor militer kemudian majelis hakim ini sudah mencecar sejumlah saksi terutama bagi anggota TNI begitu ya, terkait dengan kekerasan yang terjadi dari mulai periode Juli sampai dengan akhirnya Pradaluki dinyatakan meninggal dunia di bulan Agustus. Nah, pada saat mencecar tersebut pertanyaan-pertanyaan dari auditor militer kemudian juga dari majelis hakim berkaitan dengan mengapa pada saat kekerasan terjadi begitu ya dan dilakukan oleh para terdakwa ini tidak ada pihak yang menghentikan. Salah satunya adalah Ahmad Faisal yang memiliki tanggung jawab kepada anak buahnya termasuk juga Pradaluki Namo yang baru bertugas atau berdinas di batalion tersebut selama 1 bulan begitu. Jadi pasalnya sedikit berbeda tapi ancaman hukumannya kurang lebih sama, yaitu 9 tahun kurungan penjara. Tapi kembali lagi karena proses pembuktian ini masih berjalan, saksi-saksi masih terus dihadirkan, masih nanti ada lagi di pekan selanjutnya akan mendengarkan keterangan terdakwa, maka majelis hakim masih punya waktu yang juga cukup panjang untuk menimbang apakah hukuman tersebut pantas atau tidak untuk terdakwa ini. Karena kalau kita lihat begitu ya, bukan hanya di ruang sidang saja, bukan hanya di pengadilan militer saja, tapi ini menjadi sorotan begitu ya, baik dari pihak keluarga, kerabat, dan juga masyarakat secara luas di daerah Kupang. Di mana kemarin keluarga meminta bahwa hukuman yang layak adalah hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kemudian juga para terdakwa yang dianggap melakukan tindakan kekerasan secara langsung dan juga memberikan perintah untuk memberikan atau melakukan kekerasan ini juga mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada dakwaan di awal sidang oleh auditor militer. Kemudian juga masyarakat di satu sisi ini juga mengikuti begitu ya, karena proses peradilan ini digelar secara terbuka, dapat disaksikan oleh masyarakat umum, bukan hanya yang hadir di pengadilan saja tapi juga melalui media begitu, ada juga siaran langsung dari YouTube pengadilan militer, sehingga mereka punya harapan dengan adanya keputusan yang adil dari majelis hakim ini akan menjadi satu kepastian hukum bahwa siapapun yang melanggar peraturan maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal, tidak peduli apa profesinya, tidak peduli apa jabatannya. Bagaimana? Kembali ke Anda. Baik, 2 saksi dokter RSUD Airamo dihadirkan untuk terdakwa Ahmad Faisal. Terima kasih Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.